Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Belfitri SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Mataul Anwar Banten dengan NIM 437250090. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Hasyim Asy'ari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dengan materi laporan hasil observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah kita semua berada di sini dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa dipimpin. Marilah kita sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Dirijen silakan ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Tadi absensi berdiri dan cek kerapian. Ahmad Fawaid, Wahyu Dwi Oktavano, Muhammad Khairul Muna, Ahmad Aulia Ariskon. Hari ini sebelum pelajaran kita mindful dulu. Pulpennya diletakkan dulu. Pejamkan mata. Kemudian tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Rasakan angin-angin ini, angin dari kipas ya. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, dibuka matanya. Sekarang kalau kalian lihat di layar ini, melihat apa? Pulau apa? Jika kalian rekreasi di sini atau berpariwisata, terus kalian pengen cerita ke teman kalian, apa yang ingin kalian gambarkan kepada mereka? Airnya biru, terus? Iya, terumbu karang, terus? Ada lobster. Oh ya, biasanya di pinggir-pinggir laut ada banyak yang jualan lobster ya. Sebelum itu kita ice breaking dulu, sambung kata. Ini harus cepat ya jawabnya ya, biar kalian fokus. Jika saya bilang pohon, kalian harus menyebutkan yang berhubungan dengan pohon. Paham? Pohon, daun, terus ranting, hijau, kayu, apa? Buah, iya boleh. Sekarang ganti, gunung, meletus, ya boleh. Terus, apa? Iya, benar, FDBL, biasanya mendaki. Terus, lahar, oh ya boleh. Hutan boleh. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang teks
laporan hasil observasi. Ada yang tahu teks laporan hasil observasi itu apa? Ya, silakan. Sebentar. Mic-nya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Ya, secara gambaran umum itu teks laporan hasil observasi. Terus ada tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar tentang teks hasil observasi? Ini tolong dibaca, Maksum. Untuk menganalisis struktur teks serta mengevaluasi akurasi informasinya secara kritis. Ya, yang kedua, merancang sebuah peta konsep atau mind map untuk memvisualisasikan hasil analisis mereka baik secara manual maupun digital. Iya, baik. Jadi tujuan kita adalah untuk menganalisis struktur teks secara kritis. Berarti kayak ibaratnya kita itu mendapatkan informasi, tapi akurat nggak informasinya? Nah, itu tujuan dari LHO. Apa LHO? Laporan hasil observasi. Iya, terus kemudian tujuan kita yang kedua adalah merancang sebuah peta konsep untuk memvisualisasikan hasil analisis baik secara manual. Manual itu pakai kertas karton seperti ini, atau maupun digital itu pakai Canva, boleh misalnya. Kemudian ini teks laporan hasil observasi, silakan dibaca, Pean. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi informasi atau hasil pengamatan tentang suatu peristiwa atau objek yang ditulis secara sistematis. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengamatan yang jelas, objektif, dan sesuai dengan fakta. Iya, teks ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengamatan dengan jelas, harus perinci, objektif, dan sesuai dengan fakta. Jadi nggak boleh ngarang. Kalau observasi itu harus ada faktanya, harus ada buktinya. Kalau menurut saya di sana itu nggak boleh. Itu disebut apa kalau menurut saya itu? Oh, opini. Jadi harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyajikan hasil pengamatan alam secara objektif, terstruktur, dan agar mudah dipahami dan dipercaya oleh pembaca? Nah, caranya bagaimana? Ya ini kita pelajari. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pean, baca ini. Ayo. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi menggunakan bahasa yang informatif, terdapat data atau fakta yang diperoleh melalui observasi langsung. Laporan disusun secara logis dan sistematis, menggunakan kalimat deklaratif untuk menjelaskan informasi fakta. Ya benar, jadi ciri-cirinya itu harus ada informatif atau mengandung informasi. Terus terdapat data atau fakta seperti yang saya jelaskan tadi. Nggak boleh pakai opini. Kalau menurut saya di sana indah itu nggak boleh. Terus disusun secara logis dan sistematis menggunakan kalimat deklaratif untuk menjelaskan informasi atau fakta. Nah, selanjutnya struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa? Ada 4. Nah, sekarang ini kita membentuk kelompok. Dibentuk kelompok 4 ya. 4 kelompok, jadi ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan membuat mind map di sini.
Jadi nanti kalian akan mengkreasikan tentang mind map Banda Neira ini. Baca. Nah, ini LKPD atau proyek peta konsep teks LHO. Ada bacaan tentang teks LHO Banda Neira setitik surga di Kepulauan Banda. Banda Neira adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Banda, Indonesia. Terkenal karena keindahan alamnya dan sejarah yang kaya. Banda Neira merupakan destinasi wisata yang menarik di Maluku. Pulau ini merupakan pusat dari Kepulauan Banda yang terkenal dengan produksi pala pada masa kolonial Belanda. Ayo dilanjutkan. Banda Neira memiliki putih, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang indah. Pulau ini dikelilingi oleh pegunungan vulkanik yang menawarkan pemandangan spektakuler dan beragam kegiatan luar ruang seperti snorkeling, menyelam, dan hiking. Salah satu fitur utama pulau ini adalah Gunung Banda Api, sebuah gunung berapi aktif yang sering menjadi objek penelitian dan minat para pendaki. Nah, untuk kesepakatan waktunya, mengisi LKPD awal itu ya 15 menit. Kemudian proses pembuatan mind map-nya 25 menit. Terus 15 menit terakhir buat presentasi singkat. Sampai sini paham? Ya, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan saya bagikan ini ya. Dikerjakan LKPD dulu, baru pembuatan. Dibuat yang estetik juga nggak apa-apa. Kita ice breaking dulu ya, biar nggak tegang. Ice breakingnya itu tentang sambung cerita. Jadi kalau saya bercerita, nanti ada yang menyambungkan lagi. Terus temannya menyambungkan cerita lagi. Jadi akan membuat sebuah cerita. Saya dahulu ya. Saya hari ini sangat merasa senang karena mengajar di kelas. Harus panjang dong. Karena mengajar di kelas. Karena bertemu murid-murid. Terus kemudian, Pean. Ayo langsung fokus, langsung bisa mengarang cerita. Mengerjakan apa? Mind map. Terus sambung cerita lagi. Habis mengerjakan mind map, sambung cerita, ayo.
dan ice breaking bersama murid-murid. Oke, kamu belajar cepat. Murid sangat senang karena ice breaking yang saya berikan sangat seru. Oke, kamu sambung cerita. Dan murid-murid sangat senang karena ice breaking yang saya berikan. Terus kemudian apa? Karena seru. Saya hitung sampai 10 ya. Habis itu selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan semuanya. Sudah selesai? Silakan kelompok lain berkeliling melihat hasil karya temannya. Habis itu presentasi. Ayo keliling melihat karyanya temannya. Ayo, udah nggak boleh keliling melihat karya temannya. Iya, sekilas melihat sekilas. Biar nanti kalian bisa tanya jawab. Ayo keliling melihat mind map temannya. Sudah keliling? Sudah keliling? Sudah, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah, kembali ke kelompoknya masing-masing. Saatnya presentasi. Presentasi kelompok 2. Silakan presentasi kelompok 2. Ayo. Ayo silakan presentasi, ayo. Iya. Berarti 4 orang aja. Ada yang materi dan moderator. Bentar. Nih, silakan presentasi, baris yang rapi. Silakan duduk, kelompok yang lainnya disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan Banda Nairas titik surga di Kepulauan Banda. Jadi pernyataan umumnya, Banda Neira adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Banda, Indonesia. Dan deskripsi bagiannya, pulau ini dikelilingi oleh pegunungan vulkanik yang menawarkan pemandangan spektakuler dan beragam. Kegiatan luar ruangan seperti snorkeling, menyelam, dan hiking. Dan deskripsi manfaatnya,
menjadi pusat perdagangan kepala yang dikuasai oleh Belanda dan Inggris, rumah bagi flora dan fauna termasuk burung endemik dan ikan karang, dan memberikan manfaat ekonomi sosial bagi masyarakat lokal. Dan temuan informasi faktualnya, pada abad ke-17, Banda Neira menjadi pusat perdagangan pala yang dikuasai oleh Belanda dan Inggris, dan rumah bagi spesies flora dan fauna, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal lewat jalur pariwisata. Dan kami menemukan istilah teknis dan ilmiahnya yang disuruh menyebutkan 3, ada hiking, burung endemik, dan penelitian. Sekian dari kami. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada yang ingin wabarakatuh. ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira. Kelompok 2, ya, silakan. Bentar. Saya akan bertanya, Ya, kenapa kalimat itu disebut fakta? kalimat yang ini ya. Yang mana yang fakta ini? Hiking, ini mana? Pada abad ke-17, ya karena ada datanya. Sudah bisa terjawab? Sudah saya terima. Sudah tidak ada yang tanya lagi? Tidak ya? Sudah, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 1. Jadi hari ini kita presentasi hanya 2 kelompok ya. Soalnya waktunya sudah habis. Jadi presentasi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh kelompok 3 dan 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Banda Neira, setitik surga di Kepulauan Banda. Pernyataan umum. Banda Neira atau pulau yang terletak di Kepulauan Banda, dan Banda Neira memiliki lanskap yang menakjubkan. Deskripsi bagian. Pulau ini yang terkenal dengan produksi pala masa kolonial Belanda. Banda Neira juga sangat berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah khususnya pala. Deskripsi manfaatnya. Menjadi destinasi wisata yang menarik di Maluku dan menjadi satu sumber pendapatan utama bagi penduduk setempat. Temuan informasi faktualnya. Salah satu fitur utama pulau ini atau Gunung Banda Api, sebuah gunung yang aktif, menjadikan salah satu lokasi strategis dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Istilah teknis atau ilmiah. Pulau ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna dan banyak burung endemik dan ikan karang yang langka. Keberadaan taman laut di sekitar pulau ini memberikan perlindungan kepada ekosistem laut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa artinya istilah teknis flora dan fauna? Istilah teknis flora dan fauna. Oke, saya jawab. Karena digunakan untuk menjelaskan objek penelitian secara ilmiah dan faktual. Sudah, terima kasih dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Terakhir ya, kita dari proses tadi, apa tantangan yang kalian hadapi? Siapa yang bisa menjawab? Dari proses tadi, apa tantangan yang kalian hadapi? Ya.
menghindari kelebihan informasi. Menghindari kelebihan informasi. Iya, jadi mind map itu menghindari kelebihan informasi. Yang selanjutnya, pengetahuan baru apa yang paling berkesan hari ini? Siapa yang mau jawab? Karena meningkatkan daya ingat dan kreativitas. Untuk meningkatkan kreativitas, karena kan mind map kan menggambar juga ya, meningkatkan kreativitas. Jadi hari ini kita belajar tentang apa aja LHU? Tentang ya membuat mind map dan ada pernyataan umum, ya, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, terus istilah teknis, sama faktual, ya. Jadi sudah mengerti ya? Terakhir untuk mengetes pengetahuan lagi, ini ada instrumen yang sendiri-sendiri. Tes tulis. Jadi satu orang satu. Kurang berapa? Segera dikerjakan ya, hanya 3 soal saja. Dikasih nama dan kelas. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Sebelum diakhiri pembelajaran, silakan Dirjen dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, pamulang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, silakan duduk kembali. Terakhir, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.